Karena sekarang juga sudah hadir cucu pembawa berita gembira. Kan gitu ya Beb ya, nadhiran wa basyiran wa nadhiran gitu kan. Jadi silakan Beb bawa kabar gembira untuk kita semua Beb. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya alasan saya ke KC malam ini pengen ketemu Bang Hensat aja. Iya, itu Beb alasan. direvisi, bukan Hensat sekarang. Apa? Hensa. Hensah. Nah, Ya, Oh, kenapa jadi Anda Hensah? keberatan? Enggak. Enggak, itu Bib, katanya bagus Bib. Kalau Hensa itu kalau di Google ya, secara alamiah mendatangkan uang katanya Bib. Oh gitu. Serius Bib, beneran? Katanya begitu. Iya. Kata Google. Iya. Iya. Orang lain rujukannya Quran, Sunnah, ini Google loh. MU yang suka menang Madura United, bukan Manchester United. Kemudian saya hadir di sini sebagai utusan Tuhan. Iya, bukan utusan presiden. Lo kenapa sih suka ngaku-ngaku gitu, heran gue? Ngaku ini, ngaku itu, utusan Tuhan segala macem gitu-gitu. Lo Iya, gak kebebanan tuh. Rokib bingung lo nyatetnya. Oke, malam hari ini saya tadi coba baca mukaddimahnya tentang frekuensi kegembiraan. Saya coba masuk dari kegembiraannya terlebih dahulu ya. Syukur-syukur nanti bisa tembusnya ke frekuensinya. Tadi juga kayaknya sudah sempat disinggung dari awal forum. Sampai tadi Panji juga menyinggung soal itu. Kita sepakat bahwa hidup dalam segala sudut pandang itu mencari yang namanya kebahagiaan. Begitu juga dalam perspektif agama, hidup itu adalah soal mencari kebahagiaan. Makanya kalau dalam Al-Quran itu disebut tujuan hidup itu hayatan thayyibatan. Hidup yang baik, dan itu menurut para ulama adalah hidup yang membahagiakan bagi dirinya maupun bagi orang lain. Karena teorinya seperti teori gelas kosong, seorang yang belum bahagia, dia akan sangat berat untuk berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Tapi kemudian kalau dalam perspektif agama tuh ada logika tentang martir, dia yang merelakan dirinya untuk orang lain, bukankah dia tidak bahagia? Nah, itulah kemudian yang membedakan antara bahagia dan kegembiraan yang tadi sempat disinggung. Bahwa kegembiraan itu sifatnya dia fluktuatif, kemudian sifatnya dia cenderung materialistis, sifatnya cenderung kepada hal-hal yang negatif pun dia bisa. Kemudian sifat lagi dari kegembiraan, dia biasanya kecenderungannya adalah temporal, dan sifat lainnya adalah dia biasanya bisa bersumber dari luar diri kita. Kita coba bedah satu persatu bahwa kegembiraan itu yang pertama, dia bisa jadi sifatnya temporal. Kita pada malam hari ini ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, kita tersenyum dan lain sebagainya sebagai ekspresi kegembiraan kita. Namun bisa jadi besok ketika kita dihadapkan dengan WhatsApp pinjol atau masalah-masalah hidup lainnya yang mulai muncul di pagi hari mengawali hidup kita, kegembiraan itu kemudian minimal meredup, maksimal dia bisa hilang begitu saja. Nah, kemudian yang kedua, dia biasanya sifatnya fluktuatif. Kecenderungannya itu awalnya tinggi, kemudian nanti semakin menurun dan semakin menurun.
Misalnya ketika kita beli handphone baru lah. Kalau kita beli handphone baru, biasanya pertama kita gembira sekali di level 10, 1 dari 10 dia levelnya 10, bahkan naruhnya aja hati-hati, kemudian kita kasih casing dan lain sebagainya. Nanti semakin hari, semakin pekan, semakin bulan, biasanya kemudian kita semakin tidak bergembira dengan handphone baru itu. Kita meletakkannya bisa dengan dilemparnya, bisa kita letakkan di tempat yang bukan tempatnya, di tempat kotor pun kita gak ada masalah, semakin menurun dan menurun. Artinya dia bersifat fluktuatif. Kemudian biasanya kegembiraan itu dia bisa dimunculkan bahkan oleh hal-hal yang sifatnya bukan hanya negatif, tapi kejam sekalipun. Orang bisa bergembira melihat musuh-musuhnya dalam bayangan dia itu kenapa-kenapa dalam pengertian yang membahayakan dia. Misalnya entah dia itu direndahkan, dilukai, bahkan mungkin dibunuh. Kita bisa bergembira karena kita menganggap itu lawan kita, itu musuh kita, dan itu adalah kegembiraan juga. Dan kegembiraan itu juga bisa dimunculkan oleh hal-hal yang sifatnya materialistis belaka. Anda bergembira karena dapat uang, Anda bergembira karena dapat handphone, Anda bergembira karena hal-hal yang sifatnya materialistis. Dan yang terakhir, kegembiraan itu bisa juga munculnya adalah dari sesuatu di luar diri kita, bukan sesuatu di dalam diri kita. Jadi kita gembira karena di-trigger oleh hal-hal yang berada di luar diri kita. Kita bergembira mungkin karena kita menikah, kita bergembira karena kita punya anak, kita bergembira karena kita punya mobil, kita bergembira karena ini dan itu yang itu sifatnya di-trigger oleh sesuatu di luar diri kita. Sehingga kegembiraan itu tidak bersifat kedaulatan, tapi dia dipengaruhi oleh sesuatu di luar diri kita. Nah, 5 hal itu yang kemudian membedakan paling tidak dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pada dasarnya dia bersumber dari dalam diri kita yang sifatnya berdaulat untuk kemudian tanpa butuh sesuatu yang sifatnya material, tanpa butuh sesuatu di luar diri kita, tanpa butuh sesuatu yang negatif, tanpa butuh waktu, dan tanpa butuh naik turun, dia stabil di sana dalam kebahagiaan itu. Itulah sifat kebahagiaan dan kegembiraan. Nah, biasanya itu meliputi sesuatu di dalam diri kita. Yang paling umum biasanya adalah sudut pandang kita melihat segala sesuatu. Itu baik di filsafat, misalnya di filsafat stoik, tentang bagaimana kita memandang sesuatu. Jangan kemudian kebahagiaan kita digantungkan kepada sesuatu di luar diri kita yang kontrolnya tidak ada pada kita. Sehingga ketika sesuatu itu tidak terkontrol, maka kebahagiaannya juga akan amburadul. Maka yang terpenting bukan mengontrol sesuatu di luar diri kita, tapi mengontrol pikiran kita agar kemudian tunduk kepada sesuatu yang berada pada kedaulatan kita. Sehingga kedaulatan kita pasti cenderungnya adalah bahagia. Tidak ada orang yang secara primordial, secara fitro itu menyukai sesuatu yang tidak bahagia. Nah, kalau dalam psikologi itu ada seorang psikolog kontemporer namanya Viktor Frankl. Dia berbicara tentang bahwa kebahagiaan dan kegembiraan itu kebahagiaan tentang bagaimana perspektif mental kita dalam melihat segala sesuatu di luar diri kita. Sesuatu di luarnya itu tidak bisa diubah, tapi pandangan kita tentang sesuatu di luar itu bisa diubah sehingga kita memiliki kedaulatan untuk memilih terhadap segala keadaan yang terjadi di luar diri kita. Apakah kamu memilih untuk menderita ataukah kamu memilih untuk berbahagia atas sesuatu di luar dirinya? Contoh yang diberikan oleh Viktor Frankl itu, jadi dia punya klien, karena dia seorang psikolog, dia punya klien yang ditinggalkan mati oleh istrinya.
Kemudian dia mengalami kesedihan yang tiada terkira, dan kemudian ngobrol lah dengan Viktor Frankl. Dan pada akhirnya kata Viktor Frankl gini, yang menyebabkan kamu sedih apa? Karena istri saya meninggal. Dan bagi saya itu menderita, bagaimana saya membayangkan proses dia meninggal dan lain sebagainya. Kemudian kata Viktor Frankl, kenapa kamu tidak geser saja sudut pandang kamu dengan melihat seandainya kamu dulu yang terlebih dulu meninggal, bukankah itu akan menjadi penderitaan yang besar bagi istrimu karena ditinggalkan oleh bukan hanya pasangan hidupnya, tapi tonggak nafkah bagi si perempuan tersebut. Sehingga akan menderita tuh. Daripada kemudian kamu memberikan penderitaan kepada dia, bukankah lebih enak dia terlebih dahulu yang meninggal, sehingga kamu bisa berbahagia karena tidak membuat dia menderita dengan penderitaan yang seperti sebagaimana kamu rasakan saat ini. Dan akhirnya dengan cerita itu dia menyebutkan bahwa pada akhirnya secara psikologis itu soal kondisi mental, bagaimana melihat sesuatu di luar diri kita. Kasusnya sama, tapi sudut pandangnya berbeda. Karena yang kita miliki sebagai kedaulatan itu hanyalah sudut pandang kita. Karena kalau dalam agama kita diciptakan sebagai hamba yang merdeka, sehingga jangan mau diperbudak oleh sesuatu di luar diri kita. Kita hanya hamba dari Tuhan kita. Maka yang bisa dikontrol aja kamu kontrol. Dan salah satu yang bisa kamu kontrol itu adalah sudut pandang kamu tentang sesuatu di luar diri kamu. Nah, kalau dalam agama, kemudian kegembiraan atau kebahagiaan, khususnya kebahagiaan, itu frekuensinya kalau dalam Islam adalah di frekuensi tumakninah. Tumakninah itu artinya ketenangan yang kemudian disampaikan dalam ayat Quran bahwa ya ayyatuhan nafsul mutmain. Wahai nafsu yang berada pada frekuensi tumakninah, frekuensi yang tenang, yang stabil, yang berdaulat. Kemudian dari sana masuklah kepada fathuli fi ibadi wathuli jannati. Maka ketenangan itu sandarkan kepada Tuhanmu sebagai satu peribadatan, maka kamu akan mendapatkan surga bukan hanya di akhirat, tapi surga sejak kamu di dunia, yaitu kebahagiaan itu sendiri. Kalau di akhirat kan keselamatan, kalau di dunia itu berupa kebahagiaan. Nah, frekuensinya di tumakninah itu. Bagaimana Anda stabil, kondisional dalam melihat segala sesuatu secara tenang. Anda memberi waktu terhadap segala sesuatu. Karena yang menjadi tantangan kan adalah bagaimana bahagia di atas fakta, yang fakta itu adalah penderitaan. Misalnya bagaimana kita berbahagia atas fakta ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih. Itu kan tantangannya. Kalau sesuatu yang menggembirakan itu di switch menjadi kebahagiaan kan mudah sekali karena secara senyawa dia mirip. Tapi penderitaan itu kan senyawanya kontras. Maka bagaimana nge-switch itu menjadi kebahagiaan? Maka kalau dalam Islam frekuensinya itu adalah pada mutmainnah. Artinya tenang melihat penderitaan, sehingga kemudian ketenangan itu melahirkan kesabaran yang memberi waktu untuk kita bisa mengambil informasi yang kemudian informasi itu disebut sebagai hikmah. Sehingga kita tahu, oh kenapa istri saya dibuat meninggal terlebih dahulu. Itu di saat meninggalnya sulit untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Tapi waktu yang kemudian memberikan stabilitas kepada kita untuk mengunyah informasi yang ada. Karena kan Tuhan sebagai sang pemilik waktu itu menjadi zat yang paling sering tidak diberi waktu oleh kita. Tuhan itu yang memiliki waktu, tapi kita paling sering tidak memberikan waktu kepada Tuhan. Sehingga kita selalu bilang, doa gue kok gak diijabah sama Tuhan ya. Kenapa yang terjadi kok gini ya, kok bukan gitu. Kenapa yang jodoh sama gue ini ya, bukan itu. Itu kan Tuhan sedang membuat sesuatu yang disebut sebagai sunnatullah. Gak mungkin Tuhan memberi sesuatu itu begitu saja. Pasti
disesuaikan dengan hukum alam yang ada, karena Tuhan telah berkomitmen dengan itu. Nah, ketika Tuhan memberi sesuatu sesuai dengan sunnatullahnya, kitanya gak sabar, kitanya gak memberi waktu, sehingga kemudian yang terasa itu hanya penderitaan, tidak kebahagiaan. Karena kita melihat sesuatu itu secara partikular, tidak universal. Saya kasih contoh yang mungkin mudah. Tai lalat tuh di wajah cewek tuh. Atau di wajah cowok juga lah. Itu kalau kita lihat tai lalatnya aja, itu ya tainya lalat tuh. Sudah pasti jelek. Sudah pasti itu tidak menarik. Kalau dilihat secara partikular. Tapi kalau dilihat secara universal, tai lalat di satu wajah wanita atau di satu wajah pria, itulah justru yang membuat misalnya seorang wanita menjadi manis untuk dilihat, atau seorang pria memiliki nilai ketertarikan tersendiri dengan tai lalat itu. Nah, ruang itu yang sering hilang pada kita, apalagi di-trigger oleh era digital yang tuntutan utamanya adalah ketergesa-gesaan. Salah satunya bagaimana misalnya COVID-19, yang tersisa pada kita adalah penderitaannya, tidak ada aspek kebahagiaannya. Karena kenapa? Karena kita tidak memberi waktu dan tidak memberi ruang untuk mencari, mengais apa yang disebut dengan hikmah itu sendiri. Padahal hikmah itu kata Nabi Muhammad, dia itu harta karunia orang yang beriman. Manusia paling bodoh adalah dia yang mengalami penderitaan, tapi tidak mengais hikmah dari penderitaan itu. Sehingga penderitaan akan terasa kepahitan, tidak ada manis-manisnya sama sekali itu. Karena tidak memberi waktu. Saya kasih contoh. Dululah ketika COVID itu kan ada kelompok-kelompok orang-orang yang bilang, kenapa masjid ditutup? Saya kan gak bisa ibadah di masjid nih jadinya. Sedangkan mall dibuka. Emang kenapa lebih condong kepada mall bukan kepada masjid? Seharusnya masjid dulu dibuka. Biar hidup kita di akhirat menjadi baik-baik saja. Saya tidak takut COVID, saya takutnya hanya Tuhan, gitu. Narasi-narasi yang berkembang. Sekarang, apakah kemudian hikmah itu benar-benar menjadi sudut pandang kita atau positioning kita dalam melihat COVID? Kan nyatanya enggak, ya masjidnya tetap kosong-kosong aja. Walaupun udah bisa dimasukin, walaupun udah gak COVID kan kosong-kosong aja, tetap yang ramai mall-mallnya aja kan. Artinya, kita seringkali ketergesa-gesaan itu menyebabkan kita hanya merasakan pahitnya, tapi tidak bersabar untuk mendapatkan manisnya. Makanya kalau bahkan saking pentingnya kondisi frekuensi di tumak ninah itu, sehingga kemudian Tuhan dorong kita untuk berada pada kondisi itu secara intensif. Makanya sholat itu rukunnya adalah tumak ninah. Salah satu rukun sholat itu adalah tumak ninah. Bahkan Nabi katakan, pencuri dalam sholat adalah orang yang sholat tapi tidak tumak ninah. Orang yang dari sujud kemudian dia mau berdiri atau mau duduk kemudian dia langsung langsung sujud lagi, dia disebut sebagai pencuri karena harusnya tumak ninah. Duduk dulu kemudian baru sujud lagi dan lain sebagainya. Kita kan sholatnya enggak. Bahkan kita tidak pernah memberi waktu kepada sholat seringkalinya. Tapi sholat di sela-sela waktu aja. Sehingga sholatnya gak dapat, bahagianya juga gak dapat. Karena itu mah yoga doang kan. Itu pun minimalis, yoga minimalis. Jadi akhirnya, maka karena Tuhan ingin kita bahagia, disuruh sholat tuh. Yang di sholat itu rukun loh. Rukun, artinya kalau Anda gak tenang ketika sholat, sholatnya gak sah. Tumak ninah itu rukun dalam sholat. Kalau Anda gak tenang dalam sholat, Anda gak sah tuh sholatnya. Makanya seringkali sholat itu tidak tegak di kita, tapi hanya terlaksana karena aspek dasarnya tumak ninah itu gak pernah kita penuhi. Makanya kalau dalam Islam kan, untuk mendorong kita sampai ke frekuensi tumak ninah itu, semuanya didorong oleh Tuhan dan Nabi Muhammad untuk ke arah sana. Misalnya apa? Kenapa orang sholat itu sebaiknya pakai parfum? Sebaiknya pakai pakaian putih, sebaiknya pakai di musola, sebaiknya di masjid, sebaiknya itu kan pengkondisian agar secara frekuensi kita berada di tumak ninah. Yang tumak ninah itu kita pelajari dari sholat, kemudian kita bawa keluar sholat.
Makanya sholat yang baik kalau dalam bahasa Al-Quran itu adalah sholat yang setiap saat kamu lakukan. Ada sholat yang alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Itu yang dipojokkan lah, dianggap jelek dalam Al-Quran. Kemudian ada yang yuhafidun. Yuhafidun itu sholat terus, tapi dia tidak mendapatkan nilai-nilai dari sholat. Tapi ada yang terbaik, yaitu yang setiap saat Tuhan bilang dia sholat. Walaupun dia tidak sedang sholat, tapi dia sholat. Kenapa? Karena dia mengambil pelajaran utama diantaranya dari sholat. Itu adalah kondisi, frekuensi, bahwa tenang, selalu tenang aja melihat segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu itu menjadi ada hikmahnya, terkendali, dan akhirnya memberikan kebahagiaan kepada kita. Tumakninah itu yang kemudian menjadi frekuensi untuk bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan. Nah itu yang seringkali kemudian hilang di kita. Kita seringkali tergesa-gesa untuk menilai segala sesuatu, menyikapi segala sesuatu. Sehingga kita terjebak dalam kesalahan demi kesalahan setiap saat. Dan akhirnya kebahagiaan itu tidak pernah muncul pada diri kita. Yang muncul, yang terasa hanya kegembiraan-kegembiraan sesaat. Yang bahkan, gini, misalnya ya, kapan-kapan kita bahas soal ini lebih intens. Tapi sebagai penutup aja terakhir, betapa Tuhan itu dengan cintanya kepada kita, dia ingin kita bahagia sejak di dunia. Sehingga kemudian Tuhan katakan gini, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali itu diulang. Fa inna ma'al usri yusra. Pahit kemudian manis, sulit kemudian mudah. Sebenarnya ma'a itu bersama, ma'iyah itu yang kita lakukan ini kan kebersamaan dari asal kata ma'a. Jadi pahit dulu Tuhan kasih, kemudian manis. Sulit dulu Tuhan kasih, kemudian mudah. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita bahagia. Secara logika saja, misalnya ada contohnya kopi aja lah ya, jangan teh. Misalnya kopi ya, kopi pahit dan kopi manis. Atau kalau kopi mungkin karena ada kenikmatan tersendiri pada pahitnya. Atau sesuatu minuman yang manis dan minuman yang pahit. Kalau yang diberikan manisnya terlebih dahulu, maka yang terjadi kemungkinan besar adalah kecelakaan. Karena setelah kamu habiskan manisnya, pahitnya akan terasa lebih pahit. Dan kemungkinan kamu tidak akan menghabiskan pahitnya karena sudah tidak memiliki daya untuk menghabiskan pahitnya. Karena kamu sudah dimanjakan oleh manisnya terlebih dahulu. Makanya oleh Tuhan dibalik tuh logikanya. Makanya minumnya yang pahit dulu baru yang manis. Agar apa? Agar pertama kamu memiliki daya untuk menghabiskan pahitnya, betapapun pahitnya itu. Dan yang kedua, agar pahitnya tidak terasa lebih pahit. Serta yang ketiga, ketika kamu merasakan manisnya, justru manisnya lebih manis dari zat itu sendiri, dari faktanya itu sendiri. Dan yang terakhir, kamu akan bisa menyelesaikan tantangan itu. Karena setelah pahit, tinggal enak-enaknya doang, tinggal manis, sehingga manisnya pasti dihabiskan oleh kamu. Nah, itu logika-logika yang dibangun sebenarnya oleh agama untuk mendorong kita menuju kepada kebahagiaan. Cuman masalahnya dari awal kita tidak bersetia di frekuensi itu. Kita tidak naik ke frekuensi ketuhanan, kita tidak pakai logika ketuhanan, kita pakai logika-logika kemanusiaan yang pada akhirnya Anda lihat aja, nanti ujung-ujungnya ya muter balik lagi ke sana. Ujung-ujungnya muter balik lagi ke sana. Contohnya liburan. Liburan itu kan skema yang dibangun oleh manusia untuk mendorong dia agar menjadi pribadi yang bahagia. Tapi karena logikanya dari awal salah, itu yang mengkritik liburan, itu ya manusia sendiri dengan logika manusia sendiri, tanpa kemudian membawa-bawa agama. Sehingga kemudian ada madhab Frankfurt dalam filsafat, itu disebut sebagai filsafat kecurigaan. Karena teorinya teori kritis. Kritis melihat segala sesuatu yang dibangun oleh revolusi industri, baik di Inggris maupun di Prancis. Salah satu efek dari revolusi industri di Prancis dan di Inggris, itu adalah melahirkan buruh-buruh yang kalau kata Karl Marx teralienasi dari dirinya sendiri.
ada tukang bangun rumah yang seumur hidup gak punya rumah. Itu logika teralienasi kata Marx. Ini udah gak benar kata Karl Marx. Masa ada tukang puluhan tahun dia bangun rumah, puluhan tahun dia bangun gedung, tapi dia gak punya rumah untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Berarti ada yang salah nih kata Karl Marx. Ada yang salah dari sini. Dan salah satu output lain yang dikritik oleh Mata Frankfurt adalah liburan. Ini ada yang salah soal liburan kata dia. Liburan ini hanya memberikan efek senyawa-senyawa kegembiraan, nggak memberikan kebahagiaan. Karena kenapa? Karena kita liburan Sabtu Minggu, kita Senin sampai Jumat stres kerja karena mikirin liburan. Saat liburan, stres liburan karena mikirin Senin kerja lagi. Terus aja gitu tuh jadi lingkaran setan tuh. Itu jadi lingkaran setan yang kemudian dikritik oleh seorang filosof namanya Herbert Marcuse sebagai masturbasi kebudayaan. Itu bahasanya dia, masturbasi kebudayaan. Kebudayaan semu tentang liburan. Karena liburan hanya menjadi momentum rekreatif, bukan momentum kontemplatif. Sama kayak rekreatif itu ya temporal, hanya menunda aja. Sama kayak lo pusing, lo mabok aja. Hilang pusingnya, tapi malam itu. Besoknya pusingnya kembali berkali-kali lipat tuh. Nah itu sesuatu yang gak reflektif, gak kontemplatif. Cuman rekreatif aja, ya cuman rekreatif aja. Bahkan gue pernah bikin postingan, ngeritik tentang anak-anak muda yang nonton GP di Lombok. Dia nonton GP, tapi sepanjang dia nonton, dia itu ngevideoin GP-nya tuh. Dan dia ngeliat di HP-nya tuh. Ngeng. Maksud gue ngapain lu bayar mahal-mahal pergi ke Lombok kalau lu cuma mau lihat di kamera, di HP. Mending lu lihat di HP orang. Orang yang ngevideoin, lu lihat aja, sama aja kan. Lu gak pernah ngelihat itunya. Artinya, dari awal memang logika tentang liburan dan lain sebagainya itu reflektif, rekreatif, tidak reflektif, tidak kontemplatif, dan akhirnya ya balik lagi. Yang mengkritik apakah itu logika agama? Enggak butuh agama. Makanya dari awal agama itu bilang, udahlah tugas gua ngebuka aja. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad apa? Fathum Mekah. Orang bodoh bilang penaklukan kota Mekah itu fathum, fataha itu bukan penaklukan, itu pembukaan kota Mekah. Kalau orangnya terbuka, pikirannya terbuka, open-minded, ketemunya sama agama pasti. Mau pakai, gak pakai agama, nanti siklus peradaban itu balik-balik ke bagaimana orang menemukan kegembiraan yang sejati, yang kita sebut sebagai kebahagiaan itu sendiri. Nah, agama dari awal mencoba memberikan sublimasi-sublimasi itu. Didorong nih, kalau gua kasih nih password-passwordnya, lu tinggal masuk ke password-password ini. Tapi akhirnya kita kesalahannya tidak hanya di umat tentunya. Kesalahan pertama dan utamanya adalah di orang-orang yang menjelaskan agama. Entah itu Habib, entah itu Kiai, entah itu Ustadz. Dari awal memang agama dijelaskan dalam skema ritualistik. Tidak pernah dijelaskan apa itu sholat. Kita hanya diajarkan bagaimana cara sholat. Sehingga gak pernah ketemu dengan makna sholat itu sendiri. Sehingga nilai tumakninah, nilai kebahagiaan, nilai mitigasi terhadap penderitaannya itu hilang begitu saja karena dianggap sholat itu hanya momentum lu ketemu dengan pencipta lu, bukan momentum untuk kemudian lu mencerap nilai-nilai dari pencipta lu untuk lu bawa setelah sholat menjadi kehidupan yang membahagiakan di tengah-tengah masyarakat yang lu hidup di tengahnya. Itu mungkin. Terima kasih teman-teman.